Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kita akan bahas surat dari sahabat kita. Namanya Bapak Takim di Temanggung, Jawa Tengah. Bapak Takim ini menceritakan punya pinjaman di sebuah bank pemerintah senilai 1,5 miliar. Saat ini usahanya masih jalan, tapi untuk mengangsur seperti yang diperjanjikan, dia merasa kewalahan. Sudah beberapa kali macet setor gitu ya. Kemudian yang terakhir itu dia tidak bisa setor selama 6 bulan. Kemudian setelah diancam mau dilelang, eh, beliau ketakutan, akhirnya mengangsur lagi semampunya, jauh di bawah kewajiban angsuran seharusnya. Jadi dia setiap bulan itu hanya bisa bayar kadang 2 juta, kadang 3 juta, kadang cuma 1,5 juta begitu. Nah, eh, beberapa hari yang lalu beliau menghubungi saya, Pak, saya rasanya sudah tidak mampu lagi untuk mengangsur dan pihak bank sudah memberitahukan saya bahwa saya sedang diusulkan lelang. Yang saya khawatirkan adalah yang buat jaminan itu adalah tempat usaha saya. Semua dagangan ada di situ. Dan kalau itu sampai dilelang, saya kehilangan mata pencarian. Bukan saja kehilangan agunannya, tapi saya juga kehilangan mata pencarian saya. Karena semua ada di situ dan eh, dagangannya juga disetok di situ gitu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kayak gitu. Eh, Tentu kita ikut prihatin ya dengan keadaan Pak Takim dan saya bisa membayangkan bagaimana gusar beliau ya karena beliau merasa kalau cuman kehilangan agunan mungkin dia masih bisa ikhlas asalkan dia masih punya usaha. Sedangkan yang buat jaminan itu tempat usahanya dan semua dagangan ada di situ. Baik Bapak Ibu, eh, kasus yang dialami Pak Takim ini bisa kita uraikan sebagai berikut. Jadi kalau nggak salah Pak Takim ini usahanya jual barang bekas. Barang bekas berkualitas gitu ya. Jadi dia beragam barang bekas, ada peralatan, ada macam-macam gitu. Dia jualan di situ. Awalnya dia beli tanah kosong, kemudian dari hasil usaha yang dia dapatkan, dia bangun semacam gudang. Awalnya hanya semacam gudang. Jadi yang penting nggak kehujanan gitu. Lama-kelamaan dia cukup dapat untung, dia kumpulkan, dia bisa bangun gudang permanen. Ya, yang semula hanya dari bambu-bambu ditutup kain terpal, kemudian sekarang punya gudang permanen dengan rangka-rangka dari besi-besi besar. Apa itu istilahnya besi habim. Dan itu nilainya investasinya konon menurut beliau untuk bangun saja besinya itu hampir 1,5 miliar. Dan saat itu dia beli tanahnya itu 1,5 miliar, sekitar 10 tahun yang lalu. Tanahnya sudah seharga 1,5 miliar. Dia bangun untuk rangka besinya saja habis 1,5 miliar. Dan semua dagangannya ada di situ. Menurut beliau dagangannya mendekati 1 miliar harganya. Nah, beliau beranggapan kalau dilelang berarti semua dagangannya juga ikut dilelang. Kayak gitu. Nah, dia merasa kalau saya sampai kehilangan tanah,
tempat usaha dan dagangannya, terus saya mau usaha apa berikutnya? Saya udah nggak punya modal, saya nggak punya lokasi usaha gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi memang dalam pengikatan agunan yang menggunakan hak tanggungan ya terhadap barang-barang tidak bergerak, bunyinya itu adalah segala sesuatu yang ada di atasnya dan akan berdiri di atasnya. Memang bunyinya seperti itu. Jadi kalau saat itu digunakan sebagai agunan, tanah tersebut masih tanah kosong, maka oleh petugas bank di appraisal sebagai tanah kosong. Nah, kalau kemudian perjalanan kreditnya lancar, kemudian mungkin kreditnya naik, bertambah gitu ya, maka kemungkinan eh, dilakukan appraisal ulang. Karena yang semula tidak ada bangunannya, kemudian diappraisal ulang sehingga sekarang ada bangunannya, kira-kira gitu. Nah, kalau kasusnya Pak Hakim ini, menurut beliau, beliau sejak pinjam pertama belum pernah naik plafon. Dari awal cuma 1,5 miliar. Dan dia memang pinjamannya rekening koran sehingga tiap bulan itu hanya bayar bunga saja. Sudah perpanjangan beberapa kali. Nah, saya menafsirkan berarti appraisal dari pertama itu hanya appraisal saat masih tanah kosong, belum ada bangunannya. Padahal sekarang sudah ada bangunan permanen dan saya lihat videonya sudah cukup besar gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya, kalau saat ini Pak Takim jangankan melunasi, ya, untuk mengangsur aja nggak bisa. Saat ini memang beliau sedang berusaha keras untuk menjual asetnya yang lain gitu ya, untuk melunasi. Tapi dalam kondisi seperti Pak Takim ini, Bapak Ibu, kalau Anda mengalami kondisi seperti Pak Takim ini, dihadapkan dengan lelang, sementara Anda sendiri sedang berusaha menjual aset, belum laku. Apa yang harus dilakukan? Ya, sekarang bagaimana meminimalisir kerugian? Syukur-syukur bisa membuat aset itu tidak laku. Ya, tapi setidaknya meminimalisir kerugian. Saat Anda menyerahkan tanah itu sebagai agunan, tanah itu masih tanah kosong, nggak ada bangunannya, nggak nggak ada dagangannya. Ya kalau sekarang terpaksa, kalau betul-betul mau dilelang ya, kemarin saya eh, tidak tahu tanggal lelangnya berapa, tapi beliau sudah diberitahu eh, sedang diajukan lelang gitu. Nah, berarti ada cukup waktu sampai dengan pengumuman lelangnya keluar gitu ya. Pindahkan dagangannya. Jangan biarkan di situ gitu. Cari tempat lain, pindahkan dagangannya. Kalau perlu tempat usahanya dipindah, jangan di situ gitu. Terus bagaimana dengan besi-besi yang ada? Copot, copotin semua gitu. Karena saat Anda menyerahkan jaminan, Anda masih dalam keadaan tanah kosong. Ya berarti biarkan dilelang juga kembali ke dalam keadaan tanah kosong gitu. Itu salah satu cara agar mengurangi minat peserta lelang dan juga meminimalisir kerugian gitu. Terus apakah itu nanti tidak bermasalah? Ya, kalau nanti banknya menanggap itu masalah, ya kembalikan saja. Dulu saya menyerahkan jaminan ini dalam kondisi tanah kosong. Saya serahkan sekarang kalau mau dilelang ya kembalikan tanah kosong gitu. Jadi meminimalisir kerugian bila terlelang itu sah-sah saja gitu ya. Sah-sah saja. Misalnya teman kita yang di Lampung beberapa waktu lalu yang jaminannya adalah kolam tambak udang ya. Beliau sedang dihadapkan lelang dan beliau merasa
kalau saya dilelang saya ikhlas, Pak. Tapi boleh nggak kalau misalnya peralatan-peralatan tambak udang saya pindahkan dulu gitu. Ya, saya bilang, ya pindahkan dulu kalau memang terpaksa harus dilelang karena beliau tidak mampu melunasi saat itu, ya pindahkan dulu. Toh dulu kan waktu digunakan sebagai jaminan, tidak menyertakan peralatan itu sebagai jaminan. Yang diserahkan sebagai jaminan adalah tanahnya gitu. Nah kalau sekarang digunakan sebagai tambak udang dan konon katanya peralatannya mencapai puluhan juta, ya pindahkan gitu. Kalau Anda bisa memulai bisnis baru dengan usaha tambak baru di situ, ya silakan gitu dengan peralatan yang ada di situ dipindahkan dulu untuk meminimalisir kerugian. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di situ tadinya nggak ada bangunan, kemudian jadi ada bangunan, tentu kalau bangunannya permanen ya nggak bisa dibongkar. Tapi kalau bangunannya semi permanen gitu dan ada nilainya ya copot, dagangannya pindah-pindahkan gitu. Karena dagangan tidak termasuk yang diagunkan di situ gitu. Pindahkan dulu semua. Biarkan kembalikan menjadi tanah kosong lagi. Biar aja kalau memang bank mau melelang, dulu kan kita menyerahkannya juga masih tanah kosong. Ya tentu memang pasti ada konsekuensi biaya dan sebagainya. Ya sekarang apa boleh buat ya daripada harus kelelang dengan kerugian yang lebih besar. Karena menurut Pak Takim diperkirakan itu appraisalnya sekarang bisa mencapai 5 miliar. Sedangkan hutangnya hanya 1,5 miliar saja. Nah dengan memindahkan barang-barang dagangannya, kemudian mungkin bisa juga melepas besi-besi yang ada, besi-besi yang buat atap itu. Nah, itu cara meminimalisir kerugian juga dan eh, berharap juga agar itu menjadi tidak menarik kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya eh, kembali menjadi tanah kosong, kembali menjadi tanah kosong kan berarti kan nilainya turun. Sekarang hanya tanah kosong saja, bangunannya tidak ada nilainya karena sudah dibongkar semua gitu. Nah, sambil itu dicopotin, pindah tempat usaha di tempat yang baru gitu, di lokasi yang baru. Nah, maksimalkan Pak Takim untuk negosiasi. Karena dalam posisi seperti itu, dengan cerita yang beliau sampaikan sudah berapa kali macet, setor lagi macet dan kemudian terakhir tuh Pak Takim mampu setor tapi hanya semampunya gitu ya 2 juta kadang 3 juta. Saya rasa bank bisa memahami kondisi Pak Takim. Saya rasa Pak Takim ini masuk dikategorikan sebagai nasabah yang kooperatif. Nasabah yang beretikat baik, tidak dianggap nasabah nakal gitu ya. Dari mana buktinya? Karena dia sudah lama macet gitu. Sudah lama menunggak. Tapi kalau sekarang baru mau diajukan lelang, berarti sebenarnya bank sudah cukup baik memberi waktu. Nah, sekarang momentum yang bagus Pak Takim. Segera jual aset, negosiasi. Saya rasa pasti bank akan kasih diskon habis itu. Bunga, denda, mungkin juga bisa dipangkas habis, bisa jadi cuma bisa bayar pokoknya saja. Ya, tapi jangan harap di bawah pokok ya, Pak Takim, Bapak Ibu semua. Kalau dengan bank pemerintah tidak mungkin bisa bayar di bawah pokok. Maksimal pokok pinjaman. Itu aja udah bagus. Dan itu izinnya biasanya sampai ke kantor pusat gitu. Makanya kalau kalau pengen cepet ya jangan dianggap pokok persis, ditambahin bunganya dikit kayak gitu ya. Ini terlepas dari pro kontra ada riba atau tidaknya ya. Kalau saya lebih berpendapat sebenarnya kita tidak menginginkan bayar ribanya, tapi bila terpaksa, bila kondisi memang menuntut ini agar bisa segera selesai, saya rasa Allah yang akan menilai daripada harus berlarut-larut di kubangan masalah ini nggak selesai-selesai. Jadi tambahkan bunga sedikit agar menjadi menarik buat pihak bank untuk bisa menyetujui permohonan pelunasan pokok utang kita. Karena kalau ada bunganya tidak harus sampai ke kantor pusat. Biasanya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu,
Sekali lagi saya ulas, kalau keadaannya memang terpaksa dan tidak bisa dihindari lelang itu terjadi, lakukan cara-cara untuk meminimalisir kerugiannya. Ya, apa yang bisa dilakukan? Misalnya tadi, kalau tadinya tanah yang buat jaminan masih tanah kosong, ya semua copotin gitu ya. Apapun yang ada di atasnya copotin. Kalau perlu misalnya tanahnya semula tanah kosong, kemudian buat jaminan ditanami pohon jati gitu misalnya. Ya ditebang biar jadi duit gitu, biar jadi kembali tanah kosong. Karena itu aset yang lumayan bisa buat memulai dalam tanda kutip bisnis lagi gitu ya, sehingga eh, dapat uang dari situ. Jangan biarkan terlelang tapi tidak ada upaya meminimalisir kerugiannya, kayak gitu. Kalau memang tadinya ada kiosnya kosong, kontrakin biar jadi duit gitu. Kalau nanti dilelang ya biar nanti pemenang lelangnya suruh mengembalikan duit kontrakannya kayak gitu. Jadi ambil keuntungan dari aset yang mau dilelang. Jangan biarkan terlelang begitu saja tanpa usaha dari Anda untuk meminimalisir kerugiannya. Lupa mau dilelang apa boleh dikontrakin? Terlepas boleh dan tidak boleh, ambil keuntungannya dulu. Karena pasti ada penyelesaian nantinya. Ada win-win solutionnya. Nggak mungkin Anda disuruh mengembalikan uang kontrakannya. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.